sampurnane tis'u sinin. Naam ya bener den dawake wa aqallu sinnihi tis'u sinin qamariyah. In ra'at lamun ningali sapa mar'ah ing dam. In ra'at lamun ningali sapa mar'ah ing dam. Qabla tamam ya ing dalem sadurunge sampurnane tis'u sinin, ing dalem sadurunge sampurnane tis'u sinin biduni sittata asyara. Biduni sittata asyara kelawan elet kurang sangka 16. Kelawan elet kurang sangka 16. Apane yauman dinane? Fahuwa mongko utawi dam, fahuwa mongko utawi dam iku haidun aran haid. Wa aqalluhu yaumun wa lailah wa aksaruhu 15 yauman. Wa aqalluhu utawi luwe kedhike haid iku yaumun sedina wa lailatun lan sak wengi. Wa aksaruhu utawi luwe akeh haid iku 15 15. Apane yauman dinane? Kaakol lituhrin kaya luwe kedhike mangsa suci, kaya luwe kedhike mangsa suci bainal haidataini ing dalem antarane haid loro. Wa yahrumu lan haram bihi sebab haid apa ma barang yahrumu kang haram apa ma, yahrumu kang haram apa ma bil janabati sebab junub. Wa mubasyaratuma lan haram apa tetemune kulit. Wa mubasyaratuma lan haram tetemu kulite barang ngoten. Wa mubasyaratuma lan haram tetemu kulite barang. Baina suratiha kang tetep ing dalem antarane udele mar'ah. Kang tetep ing dalem antarane udele mar'ah wa rubbatiha lan dengkule mar'ah. Wa qila la yahrumu ghairul waqi. Wa qila lan den dawuhake apa la yahrumu dawu la yahrumu. Maknane la yahrumu ora haram apa ghairul waqi liyani wati, liyani jima. Pokok ora jima gak apa-apa. Waqtaruhu lan milih ing kil sapa An-Nawawi al-Imam An-Nawawi fi tahqiq ing dalam kitab tahqiq li khabari muslimin krana hadis Imam Muslim isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u agawi sapa sira lanang kabeh, agawi sapa sira lanang kabeh kulla syai'in ing sekabehane suwiji-wiji, ing saben-saben suwiji-wiji illa nikah angin nikah. Wa idzan qata adamuha halalaha qabla al-ghusli saumun lawatun. Kalau haidnya sudah berhenti Gus, apa boleh berhubungan kalau belum mandi? Wa idzan qata alan ari kalane pegot. Wa idzan qata alan ari kalane pegot sudah berhenti. Apa damuha getene mar'ah. Halal mongko halal. Laha kedue mar'ah. Laha kedue mar'ah qabla al-ghusli ing dalem sadurunge adus. Ing dalem sadurunge adus apa saumun poso. Tapi lawat ora halal apa wati. Ora halal apa wati. Khilafan halinulayani. Khilafan halinulayani. Lima maring barang. Bahasahu kang bahas ing mah. Bahasahu kang bahas ing mah. Sapa al-allamatul Jalalus Suyuti. Al-Imam al-Allamah Jalaluddin As-Suyuti. Sekarang melanjutkan pembahasan tentang keharaman-keharaman atau larangan-larangan bagi orang yang tidak dalam kondisi suci. Kemarin sudah dijelaskan tentang larangan-larangan ketika seseorang itu dalam kondisi hadas kecil. Lek ana wong kondisinya hadas cilik, artinya batal wudu, nggak punya wudu, maka ada beberapa larangan untuk dia. Sekarang wa yahrumu bil janabati al-mukthu fil masjidi. Sekarang membahas tentang larangan-larangan bagi orang yang dalam kondisi junub. Kondisi junub. Kondisi junub itu misalkan habis berhubungan suami istri, habis keluar mani, dalam kondisi haid dan lain-lain, itu junub. Ketika orang dalam kondisi junub, maka haram bagi dia yang pertama al-mukthu fil masjid. Berdiam diri di masjid. Lek kondisine junub, ojo nang masjid. Orang yang dalam kondisi junub itu dilarang untuk berdiam diri di masjid. Ya, yang dilarang itu al-mukthu.
Tapi kalau al-murur, kalau cuma lewat, itu nggak apa-apa. Misalnya ya, nuwun sewu, ono wong omahe iku gak ono gange. Ya, Surabaya kan akeh ngono. Dadi ono wong omahe iku pas karepe masjid, isoke metu lewat masjid. Yes. Maka satu-satunya jalan rumah dia untuk lewat itu ya lewat masjid itu. Kemudian Gus, kalau misalkan orang ini dalam kondisi junub, boleh nggak lewat masjid? Kalau sekedar lewat boleh. Tapi kalau berdiam diri nggak boleh. Berdiam diri nggak boleh, lewat boleh. Ada yang ke tengah-tengah. Diarani berdiam ya enggak, diarani lewat ya enggak. Namanya at-taraddud. Taraddud itu bahasa Indonesianya mider-mider. Ngerti mider-mider, Pak? Mondar-mandir kok mumet iki. Mumet iki ngelu, mumet. Mondar-mandir. Apa bedanya mondar-mandir dengan lewat, Gus? Kalau yang namanya lewat itu tapi kalau yang namanya taraddud, mondar-mandir itu masuk satu pintu, keluar dengan pintu yang sama. Itu namanya mondar-mandir. Lah mondar-mandir itu hukumnya sama dengan al-mukthu, berdiam diri. Dilarang bagi orang yang junub. Berkaitan masalah masjid. Ini penting. Lah masalah masjid itu yang perlu kita tahu, masjid itu nggak cuma bagian dalam, Pak. Serambi depan itu punya hukum yang sama dengan masjid. Pak mesti ya. Masjid itu kan ono jero sing biasa ditembok dikocok ngono kae. Ono ngarepane to. Tapi digani salat to kuwi. Tapi kan itu diwakafkan untuk masjid to. Serambi, lek ngarani wong Indonesia serambi. Itu hukumnya sama dengan masjid. Pokok diwakafkan untuk masjid, masih gak mlebu bangunane masjid. Cara ngono gak ono temboke, utawa gak ono lawange, itu masuk area masjid. Dan itu berlaku kapanpun, meskipun dibongkar. Wes, makanya nang daerah saudara Oki nih, kalau misalnya ada masjid, ya, ada masjid yang dulu luasnya katakanlah 20 meter kali 20 meter. Wakaf aslinya segitu memang. 20 meter kali 20 meter. Kemudian dipangkas. Jadi 20 meter kali 15 meter. Yang 5 meter dibuat lapangan. Ono wong junub. Ada orang kondisi junub ke lapangan itu dosa nggak Gus? Dosa. Wong kulo lapangan dosane kondi mau nggak mlebu masjid. Masalahnya jangan jadikan tolak ukur jadi lapangan. Enggak bisa. Wakafnya tetap. Wakafnya itu jadi masjid. Maka orang dalam kondisi junub haram untuk berdiam diri di sana. Jadi bangunan itu simbolis saja. Hukum masjid itu berlaku sejak diwakafkan. Masih durung dadi, sik mondasi, durung ana masjide. Marang tukangnya kondisi junub, ya. Ana tukang bangunan, tukang masjid. Walau durung dadi masjid ae, gak apa-apa. Durung peresmian ae lho. Gak apa-apa masih junub. Bangun masjid, bengi mari kumpul bojone, isuk marono nukang. Popo, turun dari masjid. Tidak ada, Pak. Hukum masjid itu berlaku bukan sejak bangunan jadi, bukan karena bangunan. Entah belum jadi atau sudah dirubah, pokok hukum masjid itu tetap berlaku. Ya, hukumnya tetap berlaku. Wa qira'atu Qur'anin biqasdi walau ba'dha ayatin bihaitsu yusmi'u nafsahu walau sabiyan. Kemudian larangan yang kedua bagi orang yang dalam kondisi junub adalah membaca Al-Quran biqasdi, dengan tujuan membaca Al-Quran. Yes, harusnya kabel ya. Yang haram dilakukan bagi orang junub itu adalah membaca Al-Quran biqasdil Quran. Qiraatul Quran biqasdil Quran. Membaca Al-Quran dengan niatan membaca Al-Quran. Artinya apa? Pemahaman kebalikannya. Kalau ada orang membaca, meskipun yang dibaca ayat Al-Quran, tapi kalau dengan niatan tidak membaca Al-Quran, maka meskipun yang baca itu kondisinya junub, maka hukumnya tidak haram. Paham ya? Sing haram apa mujul? Baca dengan niatan baca Quran. Membaca Al-Quran dengan niatan membaca Al-Quran. Maka meskipun yang dibaca ayat Quran, tapi lek niatnya gak mau Quran, juga haram. Oke, dijahiling. Ya, kondisinya junub dijahiling. Marang-ono nang dalan kan yo pingin, Pak. Wah, ono dungane iki lunga iki. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Maca kuwi kan ayat Quran.
Tapi kalau membacanya tidak ditujukan untuk membaca Al-Quran, diniatkan baca zikir, maka meskipun orangnya junub hukumnya tidak haram. Karena yang haram itu adalah membaca Al-Quran dengan niatan membaca Al-Quran. Yes. Walau ba'du ayatin, keharaman bagi orang junub membaca Al-Quran dengan niatan Al-Quran itu meskipun yang dibaca tidak sampai satu ayat. Wong lek junub niat maca Quran bismi ngono tok. Durung tau bismi. Ya dosa Ustaz. Alhamdulillah. Tapi niatnya gak maca alhamdulillah zikir, niat alhamdulillah Quran. Itu haram sudah. Sebaliknya, kalau niatannya tidak membaca Al-Quran, masin teake gak haram. Hah? Masin teake gak haram. Seperti yang tak contohkan kemarin. Ana wong wedok kondisinya haid, ada laki-laki kondisinya junub, diundang tonggone tahlilan. Apa gak melok gak enak, mulai juga gak teko tonggo. Maksud tonggo debet gak melok ya. Hah? Apa melok kondisinya haid. Untuk macane tahlil jelas maca kul huwallahu ahad. Gimana ini, Gus? Ya ikut aja. Tapi lek melok tahlilan gak muni yo gak enak, Gus. Mbok marono melok mangan, didelok ya mbek oki. Arek iki gak muni. Kowe mangan telap-telep. Enak dhewe aku. Wae kul huwallahu ahad meneng ngene. Kowe mangan telap-telep dawa ya. Hah? Gak enak, Gus. Ya apa terusan? Gak apa-apa ikut aja tahlil. Kalau kamu kepingin ikut baca, baca aja. Tapi jangan diniatkan membaca Al-Quran. Niati baca zikir. Ngono lho, Pak. Paham ya? Mosok Gus muni kul wallahu ahad sampai tutup diniati maca zikir. Udah apa-apa, enggak ada masalah. Apa masalahnya? Karena memang pada hakikatnya li'annal Qur'ana la yakunu Qur'anan illa bil qasdi. Dawuh para ulama fikih. Karena Al-Quran itu tidak akan disetatuskan Al-Quran kalau tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak diniatkan membaca Al-Quran, ya berarti nggak jadi Quran, jadi zikir saja. Yang tentu kamu tahu toh Pak, pahalanya baca Quran dengan pahalanya baca zikir itu beda. Menurut Pak Mesti, pahalanya beda. Yes. Jadi meskipun kamu kondisinya junub, kalau kamu baca Quran tidak dengan niatan membaca Al-Quran, hukumnya tidak haram. Hukumnya tidak haram. Bila ada tonggo ini pancet melok rapopo kul huwallahu ahad. Dari tonggo ini mau gak ketok sembahyang nang musala. Kok muni kulu? Gak prai dah sampean. Prai. Lah kok muni kulu? Aku gak niat maca Quran, tapi niat maca zikir. Sehingga boleh. Ngono kuwi. Walau sobiyan, meskipun pelaku pembacaan Al-Quran itu adalah anak-anak. Pokok kalau dia junub, maka dia haram untuk membaca Al-Quran. Saya itu gambar Nabi aja. Kalau ada cilik tapi junub. Ada cilik junub itu gambarnya. Hah? Kira-kira bi. Walau sobian, keharaman membaca Al-Quran dengan niatan membaca Al-Quran itu berlaku bagi orang junub siapapun termasuk anak kecil. Bi gambarnya ada cilik junub. Metu mani orang metu mani kan jadi gak ada cilik. Balik ya. Piye jelas gambar. Contoh, anak kecil ngelebokno kemaluannya nang kemaluan arek wedok. Kan dia junub, Pak. Hah? Ya kan junub, Pak. Masa ono, Gus, gak usah masa ono. Zaman ini semakin ke sini semakin ke sana. Mana? Walau sofian itu seperti itu. Wes. Khilafan lima aftabihin Nawawi. Tapi berbeda dengan apa yang difatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kecil, maka anak kecil ini gak haram untuk membaca Al-Quran dengan niatan baca Al-Quran. Khusus anak kecil. Wes. Wa binahwi haidin la bi khuruji talqin. Salatun wa qiraatun wa saumun. Dan juga haram karena semisal haid, kalau ada wanita dalam kondisi haid, maka haram. Begitu juga haram disebabkan semisal haid, tapi tidak haram disebabkan tolkin. Tolkin itu darah yang itu namanya tolkin. Bukan karena itu, tapi karena haid. Ketika ada wanita, dia haid, maka haram karena haidnya wanita ini, dia haram untuk melakukan sholat. Itu boleh haid, haram sholat. Ya, satu. Yang kedua, wa qiraatun, haram membaca Al-Quran. Sama. Yang ketiga, wa saumun, haram untuk puasa.
haram untuk puasa. Wa yajibu qada'uhu lis-sholati bal yahrumu qada'uhu 'alal aujah. Cuma bedanya wanita yang haid itu haram sholat, haram puasa. Sama-sama haram. Sama-sama haram. Tapi bedanya kalau puasa nanti harus diqadha. Tapi kalau sholat tidak boleh diqadha. Misalnya ada orang wedok, Pak, menolak fitrahnya. Aku masih haid, bayang aku. Mau aku kalah bi izul. Soalnya masuk sembayangnya gak kalong blas. Awak dewi masuk kalong. Mau aku. Pokok aku yopo-yopo sholatku kudu jangkep saumur urip. Gak bisa, Pak. Fitrahnya wanita, sholatnya tidak lengkap. Sholatnya tidak lengkap. Wis apa ae, gak bisa. Justru kalau wanita ketika haid dia memaksakan melakukan sholat malah dosa. Gak jadi ganjaran malah jadi dosa. Wis, kadang nyuwun sewu, Pak. Ana wedok-wedok iki. Biasanya kadang duwe amalia opo, punya amalia apa gitu misalkan. Oh, kalau malam rajin tahajud, kalau pagi rajin sholat duha. Sedangkan sholat itu dilarang bagi wanita yang sedang dalam kondisi haid. Gus, kula niku lek dalu Gus, dalu niku sholat tahajud tenang ngoten. Lah saiki kula haid terus pripun? Nah, kamu harus tahu, Pak. Dawuhnya para ulama, ada sebagian dawuh menyatakan wanita haid yang notabene dilarang melakukan ibadah, beberapa ibadah termasuk sholat. Hakikatnya ketika dia berniat untuk melakukan, maka dia hakikatnya mendapatkan pahala yang sama dengan niatnya. Paham Mas dia? Wong wedok kepingin ngelakoni ibadah, kok delalah gak iso, kok ternyata gak bisa karena terkendala haid. Fitrah Pak ya, masa kabeh stop. Fitrah memang. Maka dengan dia berniat ingin melakukan, hanya saja tidak bisa karena haid, dia sudah mendapatkan pahala ibadah itu dengan niatannya. Misalnya sebentar lagi tarwiyah Arafah, tanggal 8 tanggal 9 ya. Insyaallah mumpung sik menangi rek, mumpung sik urip, tak poso tarwiyah Arafah tanggal 8 9 Dzulhijjah besok. Apa jene gak kena dianu ya. Moro-moro ter-ter ya. Ter-ter ya. Kok malah haid. Akhirnya nggak bisa puasa. Dapat kok haid ket awal. Misalnya separuh Pak Yamin ini kami maghribi. Kari maghribi bisa. Lah kok haid gimana Gus? Ya sudah. Tidak usah susah. Ya Allah, tarwiyah Arafah setahun pisan Gusti. Masuk prai ya sudahlah. Dengan niatan kamu ingin melakukan, kamu sudah mendapatkan pahala ibadah itu dengan niatan kamu. Lek wong lanang siji, ra enek ngono. Wis niat aku Mas. Pas ngopel lah gak kuat blas jare. Nang silo apa sawani saumu. Pas wae panganane sing dikekno nang pasien akeh ngono ngopel lah. Akhire ngombe ku misal ganjaran Gus yo niat yo. Gak ono ngono. Gak ada. Iku gak fitrah blas soal. Jadi kalau sholat, wanita yang haid itu nggak boleh sholat, tapi nanti nggak wajib mengqadha dan nggak boleh mengqadha. Tapi kalau wanita haid haram puasa, dia wajib untuk mengqadha puasa. Bedanya apa Gus? Ya sisa hitung-hitungan lah Pak. Lek sembayangi bendina wajib 356 hari dalam setahun. Itu satu hari wajib sholat 5 waktu. Wajib, tidak ada waktunya. Kapanpun wajib. Tapi lek poso 356 hari setahun. Itu yang wajib cuma 1 bulan. Sedangkan siklus wanita haid itu rata-rata 1 bulan mengalami haid 6-7 hari. Jadi bayangin lek wong wedok wajib qadha. Sholat 1 hari 5 kali. 1 bulan positif haid 7 hari. 5 ping 7, 35 utangi per bulan. Setiap bulan itu. Iku lek haid 7 dino, lek 15 dino. Ari kepeng ae, Pak. 5 ping 15, 75 utang. Sehingga kalau diwajibkan untuk mengqadha memberat. Beda dengan puasa. Kalau kamu haid enggak puasa, qadha ya. Ki abote lho Gus, kok kudu diqadha. Gak misan preya wis gak diqadha ngono lho. Wong puasa wajib lek Ramadan tok. 11 bulan kamu nggak ada tanggungan untuk kau puasa. Yang ada cuma Ramadan. Itu pun dalam 1 bulan siklus haid kamu maksimal 7 hari. Biasanya mentok-mentok kok 15 dino. Ngodok 15 dino didum setahun itu gampang ngono lho. Ya kan ngono Pak? Utangnya kan cuma Ramadan. Dalam 1 bulan misalkan maksimal haidnya 15 hari. Didum setahun cukup pol. Senin, Kemis. Saulan oleh papat. Sak wulan oleh papat, Pak.
Rombulan oleh 8. Oleh akeh to. Cepet. Makanya lha wong wedok kok utange pancet gak nyaur-nyaur. Pancet putus sampai ketemu Ramadan mari cek baju tekan sahur-sahur. Wong tambah 15 saya. Kadang di sahur-sahur. Alhamdulillah. Ya kurang lebih begitulah. Wa taharatu tsaniya al-ghuslu wa huwa lughatan sayalanul ma'i 'ala syai' wa syar'an sayalanuhu 'ala jami'il badani bin niyyah. Sekarang membahas bersuci yang kedua. Terus mari Pak yo. Kadang iku bahas bersuci yang pertama. Beleng ora ya. Pas wira ngaji iki pasan kuwi pokoke. At-taharatul ula, bersuci yang pertama itu wudu. Baru dibahas kewajiban wudu. Habis itu dibahas kesunahan wudu. Habis itu dibahas hal-hal yang membatalkan wudu. Habis itu dibahas hal-hal yang diharamkan kalau nggak punya wudu. Sekarang baru ke bersuci yang kedua. Bersuci yang kedua itu adalah mandi. Mandi itu ghuslu itu secara bahasa artinya adalah mengalirnya air pada sesuatu. Pokoknya banyu milih jenenge ghuslu. Sedangkan secara syariat ghuslu atau ghuslu itu adalah mengalirnya air pada keseluruhan badan dengan adanya niat. Mengalirnya air pada keseluruhan badan dengan adanya niat. Yes. Yang namanya mandi itu mengalirnya air kepada keseluruhan badan dengan adanya niat. Kamu harus tahu Pak, bahwasanya mandi besar itu yang harus teraliri oleh air itu semua badan. Maka kamu harus ingat ada beberapa area-area pada badan tubuh kita yang kadang dalam mandi wajib itu tidak tersentuh oleh air, padahal wajib tersentuh oleh air. Mohon maaf, lek kue lemu nak lempitane wetengmu, diperhatikan. Ayo, buka beliane, set, bior. Hah? Buka sik celengane dulu, kowe adus. Hah? Lah kok ana wong adus wajib, mandi wajib yo. Mari mandi wajib, begitu andukan dibuka garing. Lah ngono kuwi lho piye? Hah? Wae andukan, dianduki ngene jak garing. Loh, kok garing? Yo gak sah Pak diatusi. Wong mandi wajib itu sayalanul ma' ala jami'il badan. Mengalirnya air pada semua tubuh, semua badan, tanpa terkecuali. Nah, kalau lembutan-lembutan itu kan diperhatikan itu, Pak. Hah? Telinga dan lain-lain. Diperhatikan. Pemane lek wong lembu rada rawan kowe. Wong lembu sale celengane rada akeh. Lek koyo oki gak ada celengane. Tipis sale, gak mati ada celengane. Itu wajib diperhatikan. Semuanya wajib tersentuh oleh air. Termasuk, kamu kasih tahu. Termasuk salah satu yang termasuk wajib dibasuh ketika mandi wajib, karena mandi wajib itu wajib membasuh semua area dohir. Maka termasuk area dohir itu adalah bol, masrobah. Berarti bol, Zul ngerti bol Zul? Hah? Bol kok dubur? Bol, ngerti bol? Kue ngeseng sing nyorong apa? Apa nggak sujen? Kue ngeseng sama tuh apa sih ngetok nih? Lah bol itu Pak, masrobah itu termasuk area dohir. Kasih tahu kamu, karena bol itu di saat-saat tertentu, sedina pisan kan gue ngeseng misalnya ya, kan bol itu metu loh Pak. Maka secara hukum fikih bol itu dalam mandi wajib dihukumi area dohir. Maka kalau dihukumi area dohir, lewat saya adus wajib dibasuh. Lah gue lewat adus sih Pak yang dodo, ngedeno dibasuh. Tak tahu yang mana? Ayo, ada adus nggak sah tuh. Loh kita kan nih, jomri saya. Kalau mandi wajib dodok, ngeden dibasuh. Karena masrobah, bol itu termasuk area dohir. Itu termasuk area dohir. Sehingga ketika mandi wajib itu wajib terbasuh oleh air. Lewang wedok yo kemaluannya. Yang biasanya ketika ketika kencing, wae dodok, nguyuh, ketok, itu wajib dibasuh. Sama. Wala yajibu fauron. Wa in aso bisa babi. Bi khilafi najisin aso bisa babi. Sekarang mandi wajib atau mandi besar itu hukumnya tidak wajib secara segera. Meskipun sebabnya kemaksiatan. Mandi wajib
itu tidak harus segera meskipun pelakunya bermaksiat. Berbeda dengan najis yang harus disegerakan bila mana bermaksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rupanya beda, Pak. Najis itu kalau pelakunya dihukumi bermaksiat, maka harus segera dibersihkan. Harus segera dihilangkan. Tapi kalau mandi wajib, meskipun pelakunya dihukumi maksiat, tidak harus segera. Kamu kasih tahu contohnya. Dalam fikih itu ada yang namanya istilah at-tadammuh bin najasah. Tadammuh itu nguprai. Nguprai itu apa ya? Mana nguprai, Pak? Berceceran. Ya, arti ya. Biasa lek waya kurbanan gini biasa. Oke jadi kami tiang ya. Kami tiang kurbanan. Kan ketemu tutup didi, Pak ya. Sampai mana-mana. Itu harus segera dibersihkan. Mau begitu semari, ojo sak ngleset-ngleset sak turu-turune mbek gede ngono. Dosa. Lho kita tenanan iki. At-tadammuh bin najasah. Nguprai awak kelawan najis. Itu hukumnya haram. Berarti kalau gede haram, tidak begitu, Pak, maksudnya. Karena kalau kamu harus tahu bahwa tadammuh bin najasah itu haram, nguprai awak kelawan najis itu haram, maka kalau sudah selesai harus segera dibersihkan. Jadi begitu wis mari dadi kami tiagi. Ojo sak nglesete. Wis ngleset saya pisan wis. Engko lek mari apa jenenge tangi turu bersih-bersih. Tidak boleh, haram. Yang namanya membersihkan najis itu harus segera jika pelakunya dihukumi maksiat. Maksiat itu karena dia nguprai awak kelawan najis ini. Lah jadi kami tiap semari, panitia kurban semari, dibersihkan baru tidur. Enggak habis bayang ya, Gus. Ini bukan masalah mau sholat atau tidak. Tapi hukum kamu mengotori diri dengan najis, membiarkan itu hukumnya nggak boleh. Maka harus segera dibersihkan. Beda dengan mandi wajib, Pak. Kalau mandi wajib itu tidak harus segera meskipun pelakunya maksiat. Meskipun pelakunya maksiat. Contoh, mohon maaf. Ada laki-laki perempuan berzina. Ya? Ada laki-laki perempuan berzina. Marisa jam 8. Jam 8 dia bermaksiat. Berzina dia. Jam 8 malam. Berzina sama cewek, laki-laki perempuan sampai jam 9. Gak langsung adus. Jam 3 kata adus. Jam 3 subuh kata adus. KPKP subuh kata adus. Gimana hukumnya? Apakah berdosa, Gus? Tidak berdosa. Karena memang yang namanya mandi wajib itu tidak harus segera. Meskipun pelakunya dihukumi maksiat. Cara kan nalar ini ya gak ilo salah wis zina kadang-kadang adus ngono ya. Nalarnya kan begitu, Pak. Kenyataannya la yajibu fauran wa in asa bisa babi. Ternyata yang namanya mandi wajib itu tidak harus segera. Meskipun pelakunya dihukumi maksiat. Berarti Gus Wali melegalkan perzinahan. Ini bukan melegalkan. Kita bahas mandinya, Pak. Orang tahu ngaji fikih ini lho repot. Sing diomongno iki, sing dibahas iki, tak nyambung aja. Meskipun pelakunya dihukumi maksiat, tetap yang namanya mandi wajib tidak dihukumi wajib secara segera. Beda dengan menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu kapan maksiat harus segera. Tadammuh bin najasah contohnya tadi. Wal asyaru fi kalamil fuqaha dhammu ghairihi lakinil fathu afsahu wa bi dhammiha mushtarakun bainal fi'li wa ma'il ghusl. Kata-kata ghuslu yang artinya adalah membasuh ataupun mandi itu ghainnya bisa di fathah ghuslun atau bisa di dhamma ghuslun. Kalau yang fasih itu berarti cara tasrifane pas. Fa'ala yaf'ilu ya fa'lan jare. Kula masih pisan-pisan tau apalan ya fa'ala yaf'ilu ya fa'lan Gus, gak ono fu'lan. Berarti lek ghusala yaghsilu ghuslan. Ghuslan lebih fasih. Tapi ghuslan lebih terpakai. Paham mesti? Lek cara tasrifan luwih fasih ghuslan. Tapi kenyataannya yang lebih sering dipakai oleh orang Arab itu bukan ghuslan tapi ghuslan. Iku ndudono barang tepak kuwi gak mesti payu. Paham ora? Jaroki.
Ya pisang coklat ku ngene lho teori. Durung karo didol payu. Masih barang gak ora karet yo. Cara teori gak pas. Kok ono nggih gedang model ngono. Nyatane ya laris. Ya kan ngono Pak ya. Kudu nyorane. Biasa. Kenyataane ngono. Mestine sing fase sing laris. Nyatane sing fase sing laris sing gak biasa. Ono wong sok ngaji gak pati di jamaah. Gak pati payu yo. Sing bodoh-bodoh lu waris ngono to ndi. Ono suara di pas-pasan. Hah? Suara di pas-pasan jarak blas. Wong sebane gede, yo laris to dindi ya. Bayaran jutaan ya. Aku dunya anane am. Hah? Ya konsep kehidupan itu seperti itu. Ono huslan sing ora pati tepak, ora patek fasih, tapi yo laris. Ono huslan sing fuasih, tapi gak laris. Gak payu. Ya Allah. Ya ngono kuwi, kowe iki paham ngono. Wa bi dhammiha mushtarakun bainal fi'li wa ma'il husl. Tapi kalau huslan itu fu'lan. Fu'lan itu biasanya diartikan sebagai isim maf'ul. Tunggu nih dulu, gue pengen paham dulu. Huslan itu biasanya diartikan dengan isim maf'ul. Ya. Akalaya kulu aklan. Lek aklan itu memakan kata kerja. Ya. Lek uklan berarti apa? Makanan yang dimakan, fu'lan. Huslan begitu juga. Huslan itu bisa diartikan memandikan, membasuh pekerjaan, atau diartikan air yang dibasuhkan. Ma'il husn, air yang dibasuhkan. Kurang lebih begitu. Qad wa mujibu. Sekarang hal yang mewajibkan mandi. Dari tadi membahas tentang mandi. Bersuci yang kedua adalah mandi, mandi wajib. Kapan seseorang itu wajib untuk mandi? Apa yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk mandi? Yang mewajibkan seseorang untuk mandi itu ada 4. Yang mewajibkan seseorang untuk mandi itu ada 4. Ahadua khuruju manihi awwalan. Khuruju manihi awwalan. Yang pertama, seseorang itu wajib untuk mandi, wajib untuk mandi karena keluarnya mani pada pertama kali. Yes, keluarnya mani pada pertama kali. Yes. Napa Gus ono pertama kali barang? Kalau keluar yang nggak pertama kali, kedua kali itu sudah beda. Yes. Contoh, mohon maaf. Ono wong lanang metu mani, Pak. Srut dilebokno maneh. Yes. Ya. Kemudian dikeluarkan lagi. Maka yang sebenarnya mewajibkan mandi itu adalah keluar mani yang pertama. Paham ya? Misalnya, ada orang laki-laki keluar mani, srut, mandi dia. Ya. Kemudian mani yang keluar tadi itu dimasukkan lagi, Bu, disuntik no Bu, eksperimen ruang. Jadi kandani ngono kuwi praktek kita pe. Wa qulu awwalan kharaja bi ma law istadkhalahu. Ba'da khuruji, istadkhala itu dimasukkan, summa kharaja thaniyan falahu. Mari metu adus. Baru dicekel tak suntik dilebon maneh. Sut. Berhubung wis kadung off yo. Cara selang kan off Pak yo. Ya gak sampe mlebu, pancet metu maneh manine. Apakah dia wajib mandi lagi? Tidak wajib. Karena itu sudah tidak khuruj awalan, tidak keluar pada pertama kali. Paham ya? Khurujul mani awalan, keluarnya mani pertama kali. Pertama kali, itu yang mewajibkan untuk mandi. Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi salas. Yang mewajibkan mandi itu adalah keluarnya mani, bukan yang lain. Jadi ono mani, ono wadhi, ono madhi. 3 ya. Mani, madhi, wadhi. Ada 3. Yang harus kamu tahu itu cuma mani saja. Karena kalau yang lain itu nggak ada perbedaan. Sing wajib adus iku mek mani tok. Lek madhi ambek wadhi iku mewajibkan wudu. Sama dengan kencing biasa. Yes. Jadi yang beda cuma mani. Mani itu hukumnya suci. Nanti keluar mani nang sarung kok gak sedih guys, bayang gak apa-apa. Ya mek dilono kancamu ngono tok. Tapi enggak najis memang kenyataannya mani. Mani itu hukumnya suci. Tapi mewajibkan mandi besar. Kalau madhi wadhi sama dengan kencing, hukumnya najis. Tapi nggak wajibkan mandi besar, tapi mewajibkan wudu. Lah caranya kita tahu kriterianya gimana, Gus? Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi salas. Mani itu bisa ditentukan, dipositifkan dengan mengetahui beberapa kriterianya mani. Mani itu ada beberapa kriterianya. Apa kriterianya? Min taladzudin bi khuruji. Yang pertama, tandanya mani itu adalah ketika keluar terasa enak. Taladzud bi khuruji. Ketika keluar terasa taladzud, terasa enak. 1.
au tadaffukin. Yang kedua kriterianya mani adalah keluarnya itu tadafuk. Ngerti tadafuk? Tadafuk itu step by step. Metune gak langsung koyo oyo tur ngono gak. Step by step. Sedikit demi sedikit. Yang kedua. Yang ketiga aurihi ajinin rabban wa bayadi bidin jafan. Atau bisa diketahui dari baunya. Baunya seperti putihnya telur ketika kering. Seperti putihnya telur ketika kering, seperti adonan roti ketika basah. 3 itu kriterianya mani. Wes. Fa in fuqida dadil khawas fala ghusla. Kalau 3 kriteria ini tidak ditemukan, keluar cairan putih dari kemaluan, ya. 3 kriteria ini enggak ada, Gus. Enak enggak? Marungono step by step keluarnya enggak. Baunya seperti tadi juga enggak. Maka kalau 3-tiganya tidak ditemukan, maka cairan putih yang keluar itu bukan mani. Sehingga tidak wajib untuk mani. Wes. Naam, lau syakka fi syai'in amaniyun huwa aumadiyun. Yang repot kalau begini, Gus. Wah, metu keluar cairan putih bingung. Iki mani ta madi yo. Kamu gak penting ngrasakno ya, metune enak tak gak mau karo. Ngono ya? Lali jare. Jare wae lali. Ya apa Pak Ijli? Iki mau mani apa madi? Bingung, mengalami keraguan. Kalau yakin enggak kan enak, atau yakin iya enak. Ini tengah-tengah, Pak. Iki mani apa duduk? Ayolah. Ketika seseorang mengalami keraguan, ini mani atau bukan? Maka bagaimana? Tukhuyira walau bitasyahi. Maka dia diperkenankan untuk memilih sesuai keinginannya, meskipun sesuai keinginannya. Sesuai keinginan kan paham mesti yo. Wah, adem-adem, Gus. Milih adus, milih mani adus akhirnya. Milih madi ya wis. Berarti dibasuh karena najis, kemudian mandi. Mandi, wudu. Tapi iku lek tak pilih mandi, sarungku najis akhirnya. Gak di sarung mana? Ya wis milih mandi ya wis. Enak adus tok, tapi sarung gak najis, bebas. Tukhira walau bitasyahi. Intinya, kalau mengalami keraguan apakah yang keluar cairan putih itu mani atau madi, maka dia diberikan pilihan untuk menentukan itu. Dipilih mani, silakan ambil konsekuensinya. Kalau dipilih madi, silakan pilih konsekuensinya. Fa in sya'a ja'alahu maniyan wa ightasal aw madiyan wa ghasalahu wa tawaddo. Kalau dia menginginkan itu divonis mani, berarti tinggal dia mandi. Kalau dia memvonis itu madi, maka tinggal dia basuh karena itu najis dan dia wudu. Wis. Walau ra'a maniyan mujaffafan fi nahwi thawbi. Gus, kalau misalkan ada orang tahu-tahu sarungnya ada mani sudah kering. Kalau mani wis garing. Hah? Kalau mani wis garing iki kira-kira kapan lah ya ngono ya. Walau ra'a maniyan mujaffafan fi thawbi. Kalau ada orang melihat pada bajunya ada mani yang sudah kering. Itu kapan kira? Terus sembayangku piye? Iki mani ini sopo dan seterusnya. Ini nanti bagaimana hukumnya? Laikum meniwai. Lanjut besok. Oke, ben ngaji mana ya? Bila akhiri wallahu a'lam bishawab.